Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdhana Zikra, NIM 19234092 dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Baiklah, di sini saya akan mereview tentang materi manajemen pengetahuan. Saya akan menjelaskan kembali pengertian manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan adalah suatu rancangan untuk mengumpulkan, mengorganisasi, memimpin, dan mengendalikan data dan informasi yang telah didapat dengan berbagai bentuk pemikiran dan analisis dari macam-macam sumber yang kompeten. Sistem manajemen pengetahuan yaitu sebuah proses sistematis untuk menemukan, memilih, mengorganisasikan, mencarikan, dan menyajikan informasi dengan cara tertentu yang dapat meningkatkan penguasaan pengetahuan dalam suatu bidang tertentu untuk disajikan sebagai kajian yang spesifik. Tujuan manajemen pengetahuan diantaranya menghemat waktu dan biaya, peningkatan hasil pengetahuan, kemampuan beradaptasi, dan peningkatan produktivitas. Siklus manajemen pengetahuan yaitu ada 6. Yang pertama, menangkap, mengkodifikasi, menciptakan, menyebarkan, mengakuisisi, dan menerapkan. Tujuan dari manajemen pengetahuan. Model manajemen pengetahuan yang pertama, tacit, yaitu proses sosialisasi. Proses sosialisasi ini bekerja secara langsung dan pengetahuannya bersifat tetap. Tacit eksplisit, yaitu proses eksternalisasi, adalah memberikan bentuk yang terlihat dari pengetahuan tacit, memerlukan perantara untuk mentransfer pengetahuan. Yang ketiga, eksplisit, yaitu kombinasi. Yang dimaksud dengan kombinasi adalah mengkombinasikan potongan-potongan pengetahuan ke dalam bentuk baru. Pengetahuan yang ada diurutkan dan disistematiskan dalam sistem pengetahuan. Eksplisit tacit, yaitu proses internalisasi, adalah suatu cara untuk mengubah pengetahuan dan pengalaman yang dibagikan menjadi model mental individu sebagai basis dari pengetahuan tacit. Penangkapan dan kodifikasi pengetahuan. Pengertian penangkapan itu adalah pendekatan sistematis dalam menangkap dan mengorganisir serta menyempurnakan informasi dengan membuat informasi mudah ditemukan, memfasilitasi pembelajaran dan problem solving. Pengertian dari kodifikasi yaitu himpunan ilmu pengetahuan yang dikelola dan tersusun menjadi satu secara terstruktur yang bisa didapat dari pengalaman-pengalaman yang telah terjadi. Knowledge sharing atau berbagi pengetahuan adalah salah satu metode dalam siklus manajemen pengetahuan untuk memberikan kesempatan kepada anggota suatu kelompok dalam sebuah organisasi untuk memberikan pengetahuan kepada anggota-anggota lain. Jenis dari knowledge sharing yaitu ada exchange, retrieval, dan creation. Penerapan pengetahuan yaitu analisis struktur yang ada, mendesain tim manajemen pengetahuan, pengembangan sistem manajemen pengetahuan, pengelola perubahan, kultur dan struktur penghargaan, evaluasi kerja, mengukur ROI, dan perbaikan sistem manajemen pengetahuan. Mendesain tim manajemen pengetahuan, mengaudit dan sistem pengetahuan yang ada. Budaya organisasi. Budaya organisasi adalah sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan antara organisasi dengan organisasi lain. Pentingnya budaya organisasi ini adalah
sebagai salah satu alat manajemen untuk mencapai efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan etos kerja yang telah diterapkan dan dikembangkan di berbagai perusahaan tertentu. Perangkat manajemen pengetahuan. Yang pertama, perangkat penangkap dan pencipta pengetahuan. Yang kedua, perangkat berbagi dan penyebaran pengetahuan. Yang ketiga, perangkat akuisisi dan aplikasi pengetahuan. Implementasi manajemen. Yang pertama yaitu adalah organisasi. Manajemen pengetahuan sebagai proses di mana organisasi mengumpulkan aset pengetahuan atau knowledge asset dan menggunakannya untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Dengan pengembangan pengetahuan yang dimiliki, karyawan atau anggota akan mengetahui atau memahami apa yang dibutuhkan untuk mampu mengerjakan tugas yang diberikan dengan baik. Yang kedua, perorangan. Perorangan ini dalam pengalaman hidup, kebiasaan, atau warisan budaya yang dibentuk dari keluarganya ataupun pengaruh lingkungan tempat tinggal. Dengan pengetahuan yang dimiliki oleh individu, pengetahuan tersebut akan disimpan dengan baik dalam bentuk tulisan maupun folder-folder dokumen yang telah dibuat. Maka pada saat dibutuhkan, pengetahuan tersebut akan mudah diakses atau mudah dipresentasikan. Strategi manajemen pengetahuan. Strategi manajemen pengetahuan ini ada dua cara, yaitu kodifikasi dan personalisasi. Strategi kodifikasi yaitu dengan cara pengetahuan diasumsikan dalam bentuk eksplisit atau codified dan disimpan dalam basis data sehingga para pencari pengetahuan yang membutuhkannya dapat mengaksesnya. Yang kedua adalah personalisasi. Strategi personalisasi ini yaitu pengetahuan dalam diri seseorang, pikiran dan batin akan sulit diekspresikan. Maka perlu pengelolaan hubungan personal secara intensif. Itu secara dengan mengingat secara setiap hari. Evaluasi manajemen pengetahuan. Evaluasi dalam manajemen pengetahuan yaitu dengan mengevaluasi kinerja dan dampak manajemen pengetahuan bagi organisasi serta perbaikan dan pengembangan manajemen pengetahuan. Evaluasi manajemen pengetahuan ini dalam sebuah organisasi dapat dilakukan dengan melaksanakan manajemen pengetahuan dengan menumbuhkan budaya belajar semua anggota dalam sebuah budaya belajar dan mengoptimalkan penggunaan pengetahuan dalam melaksanakan kebijakan maupun mengambil keputusan. Penerapan manajemen pengetahuan di perpustakaan atau bisa disebut dengan knowledge management. Knowledge management di perpustakaan perguruan tinggi meliputi manajemen pengetahuan tentang pengoperasian perpustakaan, pengetahuan terkait pustaka, pengetahuan tentang koleksi perpustakaan, dan fasilitas dan teknologi yang ada di perpustakaan. Terbentuknya masyarakat informasi serta kaitannya dengan industri 4.0. Ada yang disebut dengan masyarakat informasi, yaitu suatu keadaan masyarakat di mana produksi, distribusi, dan manipulasi suatu informasi menjadi kegiatan utama. Masyarakat informasi diartikan sebagai suatu masyarakat di mana kualitas hidup, juga prospek perubahan sosial dan pembangunan ekonomi tergantung pada peningkatan dan pemanfaatan informasi. Dalam masyarakat seperti ini, standar hidup, pola kerja,
kesenangan, sistem pendidikan, dan pemasaran barang-barang sangat dipengaruhi oleh akumulasi peningkatan informasi. Ada beberapa faktor mendorong untuk terbentuknya masyarakat informasi seperti dinamika informasi dan komunikasi. Yang kedua, perkembangan teknologi komputer. Zaman sekarang, industri 4.0, perkembangan teknologi komputer harus sangat dimanfaatkan sebagai kualitas kinerja suatu individu untuk bisa menyaingi perkembangan dunia industri 4.0. Yang kedua, perkembangan teknologi komunikasi. Adanya perkembangan teknologi komunikasi seperti HP, laptop, dan lain-lain mempengaruhi dalam bidang perpustakaan. Perpustakaan akan sepi jika tidak berkembang secara terus-menerus. Sekian dari presentasi saya. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.